Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Azani Yusuf dari kelas G1 NPM 2006-20332. Saya akan menjelaskan syarat sahnya surat kuasa, jenis-jenis surat kuasa atau praktiknya di pengadilan. Bahwa berdasarkan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menyatakan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Sedangkan pasal 1795 KUHP Perdata menyatakan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberian kuasa. Jenis-jenis surat kuasa. Jenis-jenis surat kuasa. Yang pertama kuasa umum, yang kedua kuasa khusus, yang ketiga kuasa istimewa, yang keempat kuasa perantara. Selanjutnya praktik surat kuasa khusus di pengadilan. Dalam setiap beracara di pengadilan maupun di lembaga-lembaga lain yang sifatnya mewakili, maka setiap pihak yang mewakili salah satu pihak harus menunjukkan keabsahannya dalam mewakili tersebut. Keabsahannya tersebut diwujudkan dalam suatu surat perlimpahan yang dikenal dengan sebutan surat kuasa. Dilihat dari jenis surat kuasa terbagi kepada 4 macam, yaitu kuasa umum, kuasa khusus, kuasa istimewa, dan kuasa perantara. Pemberian kuasa atau lebih sering disebut dengan kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sedangkan yang dimaksud dengan khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Hal ini pula yang dipegang sebagai doktrin pada kalangan praktisi hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebut secara rinci dan jelas. Sehingga dapat disimpulkan surat kuasa khusus terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya pemberi dan penerima kuasa. Seperti kuasa pada umumnya, kuasa khusus adalah sebuah perikatan yang dibangun berdasarkan adanya pemberi dan penerima. Meskipun dalam hal ini para praktisi bersilang pendapat tentang apakah kuasa khusus bersifat ikatan sepihak atau ikatan timbal balik. Mengenai hal ini akan dibahas pada bagian tersendiri dalam tulisan ini. Yang kedua, untuk dan atas nama pemberi kuasa, bahwa tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat terhadap pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batas yang telah ditentukan. 3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis atau dikuasakan. Artinya bahwa tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa adalah terbatas pada hal-hal yang tertulis atau dikuasakan secara khusus. Sehingga dalam hal ini, surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa.